Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar khusyuk, ya, karena nikmat yang Allah berikan bagi seorang mukmin di antaranya adalah khusyuk dalam sholat. Oleh karenanya kita telah menjalankan kewajiban sholat, tapi tidak sedikit dari kaum muslimin atau kita sendiri mengalami kehampaan, ya, atau kejenuhan atau merasa hambar melaksanakan kewajiban sholat tersebut. Sehingga kita perlu mengilmui, ya, mempelajari bagaimana mewujudkan khusyuk dalam ibadah sholat tersebut. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin, tabi'ut tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, khusyuk, ya, secara definisi, ya, sebutkan adalah khusyuk itu sukunul qalbi wa khudu'u lillah wa khudu'uhu lillah. Khusyuk adalah tenangnya atau sukunul qalbi, tenangnya qalbi, hati, ya, hati kita tenang, ya, dan ketundukan atau tunduknya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dan tunduk. Jadi khusyuk tidak sekedar fisik, ya, atau anggota badan kita itu diam, ya, badan kita, ya, melakukan gerakan sholat sesuai dengan urutan, ya, pelaksanaannya, tetapi hati kita juga harus hadir, ya, qalbu kita harus hadir atau hadirnya hati dalam ibadah sholat. Menurut Ibnu Rajab, ya, al-khusyuk fi sholah. Nah, kenapa tidak khusyuk, ya, atau sulit seseorang atau kita sendiri memperoleh khusyuk itu, ya, atau tenangnya hati kita itu dalam sholat, atau ketundukan hati kita kepada Allah dalam sholat. Para ulama kemudian, ya, menjelaskan bahwa penyebabnya seseorang tidak khusyuk di antara yang pertama, atau yang menghilangkan khusyuk itu, yang pertama adanya was-was, ya, bisikan-bisikan dari setan. Jadi setan, ya, membisiki kita, ya, menghembuskan yuwaswisu, ya, rasa was-was. Dan ini termasuk sebab yang paling besar, ya, sehingga menghalangi orang yang sholat memperoleh kekhusyuan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, inna syaitona ya'ti ahadakum bis sholah. Sesungguhnya syaitan itu mendatangi, ya, salah seorang dari kalian ketika bis sholat atau dalam keadaan
sedang sholat. Para ulama menjelaskan setan ingin apa? Membisiki ya rasa was-was ya. Diingatkan pada urusan-urusan yang lalai atau yang lupa ya. Diingatkan urusan-urusan dunianya hingga lalai kepada Allah ya. Dia lupa kalau dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, tetapi hatinya dipalingkan ya. Diingatkan pada urusan-urusan dunia atau urusan-urusan yang sebelumnya dia bisa jadi lupa ya, terhadap barang tertentu. Tapi pas sholat malah jadi ingat ya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa setan ingin mencuri sholat sebagaimana seorang pencuri mencuri harta kita. Jadi orang yang beriman ya tahu kewajibannya dia mengerjakan sholat. Tapi setan tidak mendiamkan ibadah sholat itu dijalankan dengan benar sehingga khusyuk. Tapi setan ingin ya, karena tidak bisa manusia itu digoda meninggalkan sholat, dicurilah sholatnya itu. Caranya bagaimana? Dengan membisik-bisikkan supaya ya was-was, supaya tidak tenang tadi, tidak fokus konsentrasi kepada Allah, dan itu namanya mencuri tadi ya, mencuri dalam sholat. Kemudian selain bisikan was-was dari setan, agar kita bisa khusyuk dalam sholat, kita sholat ya dalam keadaan yang tidak lapar ya, tidak haus atau punya hajat. Nabi bersabda, la sholata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu khubasi. Tidak sempurna al-ukhbasani. Tidak sempurna salat ketika makanan telah dihidangkan ya, dan saat menahan hajat atau buang air. Hadis riwayat Muslim. Maka penyebab tidak bisa khusyuk diantaranya kita menahan ya, lapar ya, tentu maksudnya ketika tidak berpuasa kita ingin makan atau keadaan lapar kemudian sholat ya. Karenanya diatur bagaimana ketika waktu-waktu sholat 5 waktu itu tidak dalam keadaan lapar atau haus ya, yang sangat haus. Jadi dipersiapkan betul ya kondisi fisik, atau sedang ingin buang air besar atau buang air kecil. Tentu keadaan hajat seperti itu tidak bisa ditahan atau ditunda, dan ketika sholat dalam keadaan menahan hajat itu membuat ya kita tidak khusyuk. Jadi ibadah sholat kita terganggu ya, kebutuhan hajat tadi. Maka khusyuk bisa hilang ya. Nahan lapar hilang, nahan haus hilang, nggak fokus, pengen segera selesai tentunya, pengen minum, pengen makan, atau menahan perut sakit ya, atau menahan buang air kecil ya, menahan kencing. Ini semua kebutuhan yang tidak bisa dihindari, dan apabila berbarengan dengan waktu sholat, kondisi seperti itu membuat kita sulit ya, atau tidak bisa khusyuk. Kemudian yang ketiga, agar sholat kita bisa khusyuk ya, kita melihat dan mendengar hal yang melalaikan. Kalau kita dalam sholat itu ya terhalang khusyuk dikarenakan apa? Kita melihat atau pandangan yang tidak terjaga.
Ini yang menjadi sebab hilangnya khusyuan itu, ya. Itu adalah curian, ya, setan dari salat seorang hamba, ya. Ihtilasan yakhtalisuhu asyaiton minas min minas salatil abdi. Jadi cara setan mencuri, ya, khusyuan, ya, konsentrasi, ya, itu dengan pandangan, ya, pandangan yang jelalatan atau tidak terjaga, ya, matanya melihat ke sana kemari, ya. Kemudian juga pandangan mata itu ada gangguan suara, ya, termasuk, ya, melihat dan mendengar hal yang melalaikan, suara berisik, ya, suara gaduh, ya, mungkin suara musik, ya, lagu-lagu yang mengganggu pendengaran, yang akhirnya apa? Membuat sulit khusyuk. Makanya kita berupaya, ya, dalam melaksanakan sholat itu, kalau ada, ya, suara-suara yang masih diputar, ya, atau suara-suara yang akan mengganggu itu dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian juga selain suara juga ada gambar-gambar, ya, yang perhiasan yang berlebihan yang ada di sekitar tempat sholat, ya, yang itu bisa mengganggu, ya, sibuk manusia melihat keindahan yang kemudian konsentrasinya bubar, ya. Nabi pernah dikisahkan bahwa ada kain bermotif, ya, yang mengganggu Nabi. Sebaiknya, ya, tidak memakai atau di sekitar masjid itu tidak banyak gambar-gambar perhiasan yang bisa menimbulkan, ya, konsentrasi khusyuk dalam sholat hilang. Kemudian yang keempat, ya, yang menyebabkan tidak bisa khusyuk adalah hati yang kotor, ya, kotor dari artinya apa? Dosa, ya, dipenuhi dosa, kotor itu penuhi dosa dan maksiat. Allah berfirman, kalla barrana ala qulubihim, sekali-kali tidak, bahkan dosa telah menutupi hati mereka. Allah menjelaskan hati yang kotor akan sulit khusyuk, ya, meski dia berupaya mendiam atau badannya itu tenang, apa, fisiknya tidak cukup, ya, meskipun badannya sudah diupayakan untuk diam, tapi karena hatinya kotor, banyak berbuat maksiat dan dosa, seorang hamba itu tidak bisa khusyuk. Karenanya apa? Nasolah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Ini upaya betul-betul bagaimana sholatnya berkualitas, bisa mencegah dari perbuatan buruk dan kemungkaran, ya. Sebisa mungkin dosa itu harus ditinggalkan, ya. Dosa, tidak ada dosa kecil bila dikerjakan terus-menerus, yang maknanya akhirnya menjadi dosa besar. Jadi kita tidak boleh apa? Meremehkan dosa meskipun kecil. Seorang mukmin melihat dosa itu seperti berada di bawah gunung, yang mana gunung itu akan longsor, ya. Yang takut tentunya yang di bawah gunung itu takut akan tertimpa reruntuhan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman atau orang yang dhaful iman, menganggap dosa itu seperti lalat yang dengan mudah dia bisa mengusir atau menyentil dengan tangannya, gampang lalat itu dibuang, diremehkan maknanya, ya, itu permisalannya. Jadi hati yang kotor sulit, ya, khusyuk.
dalam sholat. Kemudian yang kelima, rahimahullah, agar kita bisa memperoleh khusyuk, ya, kita paham bacaannya. Dan yang menjadi sebab tidak khusyuk berarti tidak memahami bacaan sholat, tidak mau mentadaburi, tidak mau mempelajari terjemahannya. Afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ya, para sahabat tidak sekedar membaca Al-Quran, ya, tidak hanya yukra tapi juga yufham, ya, ada kewajiban kepada Al-Quran. Tidak hanya kita membaca tapi juga memahami maknanya, ya. Dari setiap bacaan sholat itu kita berupaya memahami artinya, ya. Misalnya dalam surah Al-Fatihah itu terjadi dialog, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya. Misalnya ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dijawab hambaku, ya, segala puji bagi Allah, hambaku telah memujiku, ya. Dan seterusnya. Maka di sini berarti kita kalau belum paham maknanya, kita harus pelajari terjemahan, ya, bacaan surat dan bacaan doa-doa yang ada di dalam sholat. Kemudian berikutnya, penyebab tidak khusyuk itu buru-buru, ya, tidak tumakninah, ya. Rasulullah SAW berkata kepada orang yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulang kembali sholatmu karena engkau belum sholat. Kenapa begitu? Sahabat ini buru-buru, ya, pengen cepat selesai sehingga tidak ada ruh dalam sholat, yaitu ketundukan, ya, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebab tidak khusyuk berikutnya adalah terlalu banyak gerakan, ya. Wah, tangannya terlalu, ya, banyak bergerak atau badannya goyang-goyang. Ya, ini juga menjadi penyebab tidak khusyuk. Dan para sahabat memandang gerakan berlebihan sebagai tanda tidak khusyuk. Oleh karenanya, ya, kita bersedekap kalau sedang posisi berdiri, ya, kemudian pandangan mata kita tertuju kepada tempat sujud, ya. Dan apabila kita tasyahud, pandangan mata kita tertuju kepada jari telunjuk, ya. Yang selebihnya tentu mengikuti posisi kepala, ya. Kalau apabila ruku, ya, kemudian pandangan kita ke bawah, ya, tidak jelalatan, ya, matanya tidak ke sana kemari. Dan kemudian ke tubuhnya, ya, itu bergeraknya yang betul-betul memang itu gerakan sholat sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Kemudian penyebab tidak khusyuk dalam sholat berikutnya adalah sholat di tempat yang melalaikan, ya. Sholat tapi depan cermin umpamanya. Nah, tempat-tempatnya yang bukan musola, ya, bukan tempat yang tenang, ya, atau dekat TV umpamanya, dekat hal-hal yang ramai. Nah, ini tentu saja akhirnya membuat sulit konsentrasi, sulit khusyuk. Nabi memerintahkan untuk menghilangkan apa-apa yang melalaikan dari arah kiblat. Ini hal-hal yang membuat lalai sholat itu harus dikondisikan atau dihilangkan. Kemudian yang berikutnya yang 10, penghalang khusyuk tidak menghadirkan kesadaran sesungguhnya sholat itu kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang selesai sholat namun tidak dicatat baginya kecuali hanya sedikit atau 1/10, ya. Maka pahala sholat juga tergantung dari kadar khusyuknya, ya. Jadi orang sholat itu tidak otomatis diterima, yang pertama. Yang kedua, kualitasnya, ya. Ini hadis ini memberikan rincian kalau dia tidak khusyuk, bahkan
sedikit sekali, hanya 1/10 ya. Inama yang fur rajul minas sholati wa ma kutiba lahu illa usyuruha, atau 1/10-nya saja. Kalau sholatnya tidak khusyuk, dia dicatat pahalanya cuma 10/10 dari total pahala yang mestinya diperoleh apabila bisa khusyuk. Jadi rugi sekali ya. Apabila kita tidak bisa khusyuk dan tidak bisa kita menghadirkan Allah ya, hakikatnya kita berada di depan atau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab tidak khusyuk yang ke-10 adalah cinta dunia yang berlebihan ya. Bagaimana kita dilarang ya meletakkan dunia, harta ya di hati ya, menjadi sebab apa? Kita tidak bisa khusyuk. Jadi hatinya sibuk dengan memikirkan dunia, menyebabkan dia terhalang dari khusyuk ya, dan tidak bisa tunduk taat dalam sholat. Kemudian para ulama salaf ya, pendahulu kita, kanu yarawna anna min uqubah dzanbi qillatal khusyuk. Ibnu Rajab mengatakan bahwa para ulama dulu ya memandang atau berpendapat sedikitnya rasa khusyuk ya itu adalah hukuman, ukubah dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, maka dalam persoalan hidup, ya, hidup ini memang isinya masalah dan harus dihadapi, diselesaikan dengan modal iman, takwa, kemudian belajar, ya, ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah itu. Dan sholat ini, ya, termasuk bagian daripada ketetapan syariat yang hukumnya wajib sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Rasulullah juga menjadikan sholat itu sebagai cara untuk merehatkan ya. Ya Bilal, kata Nabi, arif Nabi sholat, kumandangkan azan, saya istirahatkan saya dengan apa? Sholat. Jadi sholat ini bagian kebutuhan ya, kebutuhan manusia yang harus dia lakukan secara apa? Berkualitas sehingga bisa memperoleh kekhusyuan. Alladzina hum bisholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Termasuk orang-orang yang beruntung dan kemenangan ya, kesuksesan itu diantaranya jika seorang muslim bisa ya memperoleh rasa khusyuk di dalam sholat. Jika seorang hamba berdiri dalam sholat, maka ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, idza qamal 'abdu bis shalah fa innama yunaji rabbahu. Karena kita sedang berdoa ya, karena sholat itu sendiri bermakna doa, maka doa itu permohonan ya, sepantasnya ya kita dalam keadaan khusyuk, tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.